Penumpang pesawat menyerahkan hasil tes PCR COVID-19 2 kali 24 jam efektif berlaku mulai hari ini, 24 Oktober. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kita bergabung dengan reporter Said Masyur dan juru kamera Rio Cornelianto. Said, kebijakan untuk tes PCR 2 kali 24 jam sebelum melakukan penerbangan ini sudah diberlakukan hari ini. Anda melihat apakah ada aktivitas yang berbeda, situasi yang berbeda di bandara, lalu bagaimana proses pemeriksaan di sana? Betul sekali Cikal, per hari ini 24 Oktober 2021 kebijakan pemerintah mengenai kewajiban untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR bagi para penumpang dengan moda transportasi udara efektif berlaku, dan memang setiap penumpang yang dengan tujuan dari dan menuju ke Pulau Jawa dan Bali ataupun juga dari atau menuju ke daerah dengan PPKM level 3 dan 4 ini diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif daripada tes PCR yang berlaku dari pengambilan sampel dan juga dengan waktu keberangkatan ini 2 kali 24 jam. Jika sebelumnya kebijakan bagi para penumpang yang telah melakukan vaksinasi 2 kali hanya diwajibkan untuk melakukan tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam, untuk kebijakan per hari ini Cikal semua penumpang baik yang sudah melakukan vaksinasi baik dosis 1 ataupun dosis 2 ini diwajibkan menunjukkan hasil PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Sehingga ada 2 dokumen yang wajib dipersiapkan oleh penumpang sebelum melakukan perjalanan menggunakan pesawat, yaitu hasil tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam dan juga sertifikat vaksin, dan 2 dokumen ini dapat ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi, sehingga jika ditanya bagaimana proses pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta ini, para penumpang tinggal mengunjungi fasilitas yang sudah disediakan oleh Bandara Udara Soekarno-Hatta, yaitu sebuah layar yang fasilitas ini kemudian bisa digunakan masyarakat untuk mengecek atau memvalidasi daripada persyaratan yang bisa ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kebijakan ini Cikal tertuang dalam peraturan Kementerian Perhubungan nomor 88 tahun 2021 sebagai tindak lanjut daripada surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tentang aturan perjalanan dalam negeri di masa pandemi COVID-19. Juru bicara Kementerian Perhubungan mengatakan memang kebijakan ini diambil seiring dengan tidak diberlakukannya lagi seat distancing ataupun jarak antar kursi di dalam pesawat, dan juga selain itu kapasitas pesawat juga sudah diperbolehkan lebih dari 70% atau 100%, sehingga memang kebijakan ini dianggap perlu untuk dilakukan peningkatan screening sehingga untuk mengantisipasi adanya penularan COVID-19 di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan juga di beberapa penerbangan lainnya. Dan pantauan kami di Bandara Soekarno-Hatta ini Cikal, volume penumpang ini sebetulnya tidak ada yang berubah signifikan. Kami melihat masih terpantau normal, dan memang kapasitas dari terminal Bandara Udara Internal setiap bandara di masa pandemi COVID-19 ini masih dibatasi 70% dari kapasitas normal di masa sibuk, dan juga dengan kebijakan ini memang diharapkan agar tidak terjadi penumpukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan untuk mendukung hal ini Cikal, dari Bandara Soekarno-Hatta ini menyediakan fasilitas tes PCR yang hasilnya bisa keluar hanya waktu 3 jam saja, sehingga bagi para penumpang yang belum sempat melakukan PCR sebelum ke bandara ini bisa melakukan on the spot di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang hasilnya bisa diambil hanya 3 jam saja. Cikal. Ya, saya lalu bagaimana tanggapan para calon penumpang ini menanggapi dengan diberlakukannya kebijakan ini? Ada banyak pro kontra memang berkaitan dengan kebijakan ini, karena beberapa warga ataupun calon penumpang menganggap kewajiban tes PCR ini justru membebani sebetulnya, karena biaya daripada tes PCR ini masih terbilang mahal, yaitu masih di kisaran 500.000. Beberapa waktu lalu juga dari Komisi 9 DPR RI mengatakan bahwa kebijakan ini justru membebani warga, terutama bagi kelas menengah ke bawah, dengan harga atau biaya tes PCR yang masih terbilang mahal. Ini justru bisa membebani masyarakat ataupun calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Sementara bagi yang setuju, ini Cikal mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan ini juga bisa memberikan perasaan aman begitu untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Berkaitan dengan tanggapan warga, kami sudah mewawancarai beberapa warga dan berikut ini kita simak bersama. Ya, kalau tanggapan saya sih ini ya setuju nggak setuju ya. Pertama, kalau untuk sisi nggak setujunya, harganya masih mahal. Itu 500.000 itu termasuk masih mahal lah untuk kalangan menengah ke bawah, karena kan pendapatan orang berbeda-beda ya. Apalagi kalau misalnya harga PCR-nya sama dengan harga antigen itu masih oke lah. Tapi ini kan masih 500.000. Ini kan aturan pemerintah.
Menurut saya sih kalau dengan diberlakukannya PCR, saya sih setuju aja. Karena kalau menurut saya itu bakalan lebih meningkatkan keselamatan lagi untuk para penumpang pesawat. Cuman mungkin keberatannya, harapannya sih semoga PCR harganya diturunkan. Jadi nggak ada banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang harganya yang mahal sebenarnya kan. Jadi harapannya semoga pemerintah mendengarkan suara-suara rakyat yang keberatan dengan harga PCR yang tinggi. Karena sebenarnya kalau diberlakukannya PCR sih menurut saya itu bagus. Kebijakan ini memang masih menjadi polemik di kalangan masyarakat maupun juga di kalangan pakar kesehatan, Cikal. Dan memang untuk menanggapi hal ini dari juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan pada prinsipnya kebijakan ini memang sejalan dengan daripada uji coba pelonggaran dari sejumlah aktivitas untuk kemudian meningkatkan produktivitas daripada masyarakat di tengah menurunnya kasus COVID-19. Namun pemerintah memastikan apabila memang kebijakan ini nantinya mengalami kendala dan akan terus dilakukan evaluasi apabila ditemukan kekurangan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan ataupun kebutuhan di masa mendatang. Demikian, Cikal. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa,